Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2018. Seorang pendeta dan seorang suster dikirim oleh Vatikan untuk menyelidiki kematian seorang biarawati muda di Rumania dan menghadapi kekuatan jahat dalam bentuk seorang biarawati iblis. Berlatar tahun 1952 di Biara Saincarta di Rumania, dua biarawati pergi ke aula gelap yang di sekelilingnya banyak dengan salib menuju pintu bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Biarawati yang lebih tua melewati pintu untuk mengambil semacam artefak kuno yang tidak tahu apa namanya. Sementara biarawati yang lebih muda, Suster Victoria, mulai berdoa. Selang beberapa saat, biarawati yang lebih tua muncul kembali, tapi dalam keadaan diserang dan berlumuran darah, menyuruh Victoria untuk lari. Memperingatinya, iblis itu butuh wadah untuk kabur dari sana sebelum mengejarnya. Belum menyelesaikan kalimatnya, dia ditarik kembali ke dalam kegelapan. Suster Victoria berlari sambil memegang kunci menuju jendela saat penyerang biarawati iblis bergerak perlahan tapi lebih mendekat ke arahnya. Suster Victoria meminta pengampunan Tuhan sebelum dia melompat dan gantung diri. Salib di sana pun menjadi terbalik dan mulai terbakar. Beberapa waktu kemudian, tubuh biarawati Victoria yang membusuk ditemukan oleh seorang pria yang dilihat sebagai pengantar makanan ke tempat itu. Pastor Anthony Book diminta untuk menyelidiki karena para pejabat di Vatikan mengetahui bunuh dirinya Suster Victoria yang dianggap sebagai dosa terbesar. Mereka meminta seorang calon biarawati muda bernama Suster Irene juga, yang saat ini bertindak sebagai guru bagi gadis-gadis muda. Keduanya berkumpul dan pergi mencari Prenci sehingga dia bisa membawa mereka ke tempat dia menemukan mayat Victoria. Ketiganya pergi ke biara, tempat Prenci menemukan jasad tubuh Victoria. Terlihat banyak salib diletakkan di depan biara itu. Prenci menerangkan bahwa salib itu disimpan di sana oleh warga untuk mencegah roh jahat yang ada di dalam biara agar tidak keluar, dan terlihat biara itu menyeramkan dan angker. Di ruangan pendingin yang dimana Prenci menyimpan jasad Suster Victoria, di sini Prenci menunjukkan bahwa Victoria sedang duduk ketika sebelumnya dia menyimpan tubuhnya berbaring dan merasa aneh karena hal itu. Pastor Book membuka paksa jari Victoria dan menemukan kunci di tangannya. Mereka kemudian mengambil tubuhnya untuk memberinya penguburan yang layak. Saat kemudian kembali menuju biara, Pastor Book melihat darah segar di tangga tempat Prenci menemukan mayat Victoria, yang padahal Victoria ditemukan beberapa hari setelah dia tewas, dan jika darah itu berasal dari tubuhnya, maka harusnya darah itu sudah kering, yang nyatanya darah ini masih basah. Mereka kemudian masuk tetapi belum bisa masuk ke biara. Mereka bertemu dengan kepala biara yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh kain hitam, yang memberitahu mereka bahwa mereka sedang melakukan kebaktian malam dan bahkan mereka mungkin diperbolehkan masuk keesokan harinya. Terpaksa Pastor Book dan Suster Irene pergi ke kamar mereka sementara Prenci pergi untuk pulang. Di perjalanan pulangnya, Prenci berjalan melewati hutan yang gelap dan melihat apa yang tampak seperti biarawati berjalan melewati hutan. Prenci mengikutinya dan akhirnya diserang oleh biarawati iblis yang hampir membunuhnya. Beruntungnya Prenci bisa kabur karena Prenci mengambil salib dari tanah dan membawanya pergi. Suster Irene menceritakan pada Pastor Book tentang serangkaian penglihatan yang dia alami saat kecil, yang semuanya diakhiri dengan dia mendengar ucapan Maria menunjukkan jalannya. Pastor Book kemudian mengingat sebuah kejadian di Prancis di mana dia ditugaskan untuk mengusir setan di dalam seorang anak laki-laki bernama Daniel yang kerasukan. Terlepas dari upaya Pastor Book, anak laki-laki itu menderita luka fatal akibat pengusiran setan, dan Pastor Book dilanda rasa bersalah sejak saat itu. Malamnya Pastor Book dibangunkan oleh suara musik. Dia pergi ke hutan dan melihat apa yang tampak seperti Daniel, parsi setan. Iblis jahat itu menjadi hidup dan mendorong Pastor Book ke dalam peti mati sebelum kekuatan jahat menguburnya hidup-hidup, meninggalkannya dengan bel yang bisa dibunyikan di dalam. Suster Irene juga bangun dan berjalan sebelum dia melihat iblis biarawati di cermin mencoba menyerangnya. Suster Irene berlari keluar dan mendengar Pastor Book membunyikan bel. Segera beberapa lonceng di sekitar kuburan mulai berbunyi. Tapi Suster Irene berhasil menemukan peti mati Pastor Book dan Suster Irene mulai menggalinya. Sebelum Pastor Book bisa memanggilnya lagi, tangan iblis mulai menariknya, tapi Suster Irene berhasil membebaskannya.
Di dalam peti mati, Pastor Book kemudian menemukan banyak buku tentang ilmu gaib, merasa janggal di dalam biarawati itu dan merasa curiga atas kematian Victoria. Keesokan harinya, Pastor Book dan Suster Irene pergi ke biara, tapi karena masih tertutup, hanya Suster Irene yang diizinkan masuk. Suster Irene bertemu Suster Oana yang memberitahunya bahwa para biarawati bergantian shift untuk berdoa agar kejahatan tidak terjadi. Suster Oana menjelaskan asal-usul biara ini, yaitu ketika dibangun selama abad ke-8, seorang Duk Sainkarta menuliskan naskah sihir dan ritual yang terobsesi dengan kekuatan neraka mencoba membuka celah untuk memanggil roh jahat. Tetapi beberapa orang menemukan dan membunuh Duk tersebut sebelum roh jahat dapat muncul sepenuhnya, membuatnya menyegel menggunakan artefak kuno yang mengandung darah Kristus. Gereja mengambil alih biara itu dan mulai berdoa untuk menahan roh jahat itu. Roh jahat itu tetap tersegel di neraka sampai bom dari perang dijatuhkan di sekitar yang mengguncang biara dan membuka celah tersebut sehingga iblis itu terlepas. Suster Oana mendengar tentang Suster Irene yang melihat iblis yang menyerupai biarawati tapi tidak terasa suci. Suster Oana menjelaskan bahwa roh itu mengambil wujud seorang biarawati agar terlihat seperti mereka semua dan memangsa kelemahan mereka. Kehadirannya menandakan gerbang terbuka lagi. Sementara itu, Pastor Book membaca tentang roh jahat dan mengetahui nama iblis itu adalah Falak. Perinci berada di sebuah kedai minuman di mana dia mendengar bahwa salah satu pengunjungnya memiliki seorang putri berusia 12 tahun yang bunuh diri dengan cara digantung setelah diduga melihat sesuatu yang mengerikan. Setelah Perinci memberitahu bartender bahwa dia pergi bersama pastor dan suster, bartender tersebut memperingatkan Perinci bahwa mereka berdua mungkin menjadi korban berikutnya. Pastor Book sekali lagi mencoba memasuki biara hanya untuk bertemu dengan kepala biara lagi untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan menemukan jalan masuk yang lain. Pastor Book mencoba bertanya pada kepala biarawati tentang kunci yang ditemukan bersama Victoria, tetapi dia memberitahu Pastor Book itu sudah terlambat dan Suster Irene sudah tersesat. Tubuh kepala biara kemudian tampak lemas. Pastor Book mencoba membuka cadar untuk melihatnya, tetapi tubuh iblis menangkapnya sampai Pastor Book melepaskan tangannya. Suster Irene terbangun dari tidurnya setelah bermimpi melihat penampakan iblis Falak yang menakutkan. Suster Irene berkeliaran di luar kamarnya dan sekali lagi diserang oleh biarawati iblis. Setelah berhasil lepas dari cengkraman iblis Falak, Suster Irene menemukan biarawati lain dan mulai berdoa bersama saat kekuatan jahat mengukir pentagram di punggungnya. Pastor Book mendengar suara itu dan mencoba menyelamatkannya, tapi dia juga diserang sampai Perinci muncul dengan senapan yang menyelamatkannya. Ketiganya bersatu kembali. Suster Irene kemudian melihat apa yang tampak seperti mayat Oana. Tapi dia segera menyadari bahwa Oana dan biarawati lainnya tidak nyata, melainkan hanya penglihatannya saja. Mereka menyadari bahwa Suster Victoria tidak mencoba bunuh diri, melainkan mengorbankan dirinya agar iblis Falak tidak dapat merasuki tubuhnya dan menebarkan teror. Mereka menuju ke katakombe untuk menemukan artefak dengan darah Kristus. Suster Irene menyadari bahwa Maria menunjukkan jalannya, mengacu pada patung Maria yang secara harfiah menunjukkan jalan kemana mereka dapat menemukan artefak tersebut. Tentu benar saja mereka menemukan botol berisi darah setelah membuka ruangannya menggunakan kunci Victoria. Segera, iblis Falak muncul kembali dan menyerang ketiganya. Iblis Falak mulai mencoba merasuki Suster Irene, sementara Pastor Book diserang oleh iblis Daniel. Suster Irene sempat kesurupan, tapi Perinci berhasil menumpahkan darah padanya untuk membebaskannya. Iblis Falak melepaskan kekuatan gelap pada Perinci dan kemudian mencoba menenggelamkan Suster Irene. Iblis Falak menariknya ke atas dan melihat botolnya ternyata sudah pecah. Suster Irene meludahkan darah ke wajah iblis Falak, mengirim iblis itu kembali ke neraka dan menutup celah tersebut. Dan akhirnya mereka semua pun selamat. Suster Irene kemudian menanyakan nama aslinya kepada Perinci dan dia menjawab itu adalah Maurice. Keesokan harinya, Suster Irene mendoakan para biarawati yang sudah meninggal dan mengatakan bahwa biara itu sudah suci kembali. Tapi Pastor Book dan Suster Irene tidak tahu jika Maurice mempunyai salib terbalik dibakar di bagian belakang lehernya dan menandakan roh jahat pindah pada tubuh Maurice dan iblis Falak tidak benar-benar musnah.